Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan juga Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, juga para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang tata cara salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tema tentang bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, bahwa seseorang ketika selesai melakukan rakaat yang kedua, yang itu ditandai dengan duduk tasyahud awal, maka setelah itu dia diperintahkan untuk bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, seandainya salat yang dia lakukan adalah salat yang berjumlah 3 rakaat atau 4 rakaat. Salat yang 3 rakaat adalah salat maghrib, 4 rakaat adalah isya, zuhur dan asar. Setelah seorang selesai melakukan rakaat yang kedua, maka dia bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika bangkit itu kita diperintahkan oleh agama kita untuk mengiringi gerakan menuju ke rakaat yang ketiga dengan ucapan takbir. Dan juga ketika sudah selesai berdiri, maksudnya ketika sudah berdiri dengan sempurna, maka juga dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Untuk mengangkat kedua tangan baru kemudian bersedekap. Baru kemudian seorang bersedekap. Nah, di rakaat yang ketiga dan yang keempat, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan salat? Secara umum, secara garis besar, di rakaat yang ketiga dan keempat tidak ada perbedaan yang prinsipil, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Secara umum mirip seperti rakaat yang pertama dan yang kedua. Ada bacaannya di dalamnya, kemudian juga ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, dan seterusnya. Bacaan-bacaannya juga mirip. Ketika rukuk juga membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika i'tidal juga Rabbana walakal hamdu. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud Rabbighfirli, Rabbighfirli. Secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar kecuali mengenai durasi. Kecuali mengenai durasi. Alias waktu lamanya berdiri. Bahwa para ulama kita menjelaskan sebagaimana yang dituturkan atau sebagaimana yang mereka simpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwa durasi berdiri di rakaat yang ketiga dan keempat itu tidak sepanjang durasi berdiri di rakaat yang pertama dan kedua. Saya ulangi, bahwa durasi berdiri atau lamanya waktu berdiri
di rakaat yang ketiga dan keempat itu tidak sepanjang waktunya berdiri rakaat yang pertama dan yang kedua. Dan para ulama kita sebagaimana dituturkan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka mengukur ya lama berdirinya Nabi SAW sekitar setengah dari lamanya berdiri beliau di rakaat pertama dan kedua. Disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahum qaddaru qiyamahu sallallahu alaihi wasallam fil ukhrayataini 'ala an-nasfi min qiyamihi fil ulayataini atau fil ulayaini. Saya ulangi, annahum qaddaru qiyamahu sallallahu alaihi wasallam fil ukhrayaini 'ala an-nisfi min qiyamihi fil ulayaini. Yang artinya bahwa para sahabat Nabi SAW mengukur lama waktu berdirinya Nabi SAW di rakaat yang ketiga dan keempat. Mereka ukur ternyata lamanya adalah setengah ya dari lamanya berdiri beliau di rakaat yang pertama dan kedua. Jadi kalau misalnya rakaat yang pertama dan kedua sekitar lamanya 30 ayat, maka rakaat yang ketiga dan keempat 15 ayat. Atau misalnya rakaat yang pertama dan kedua itu 5 menit, berarti rakaat yang ketiga dan keempat sekitar 2,5 menit. Kira-kira, jadi ini cuma contohnya saja, bukan mesti harus segitu. Misalnya di rakaat yang pertama dan kedua 10 menit, berarti di rakaat yang ketiga dan keempat 5 menit. Kira-kira setengahnya. Annahum qaddaru qiyamahu sallallahu fil ukhrayaini 'ala an-nisfi min qiyamihi fil ulayaini. Bahwa para sahabat Nabi SAW mengukur durasi lamanya beliau SAW berdiri di rakaat ketiga dan keempat setengah dari lamanya beliau berdiri rakaat yang pertama dan yang kedua. Nah sekarang apa yang dibaca? Ya, apa yang dibaca? Yang dibaca tentunya adalah membaca pertama adalah surat Al-Fatihah. Pertama tentunya adalah surat Al-Fatihah karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih beliau memerintahkan kepada seseorang yang pernah ditegur oleh beliau SAW karena salatnya tidak benar, yaitu hadis al-musi' salatuh, yaitu hadis yang biasa dikenal dalam literatur kitab para ulama dengan hadis al-musi' salatuhu, yaitu hadis orang yang keliru salatnya. Nah, Nabi SAW ketika melihat ada orang yang salatnya keliru, enggak benar, disuruh diulang ternyata enggak benar juga, disuruh diulang ternyata enggak benar juga, akhirnya Nabi SAW mengajari orang itu cara salat. Karena orang tersebut ketika sudah disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulang berkali-kali, orang tersebut dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma uhsin ghaira hadha." Wahai Rasul, demi Allah, saya enggak bisa untuk sholat lebih baik dari apa yang saya lakukan. Jadi dia bukannya enggak benar, bukannya dia itu enggak mau benar, tapi karena dia taunya cara sholat ya seperti itu. Ya, dia taunya cara sholat seperti itu. Akhirnya dia pun mengatakan kepada Nabi SAW, saya enggak bisa wahai Rasul untuk sholat kecuali seperti ini. Jadi selama ini sholat saya seperti ini. Selama ini sholat saya seperti yang engkau lihat wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW pun ngajari orang tersebut untuk cara sholat. Dan di antara poin yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Nah, beliau bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut setelah ngajari cara sholat, di antaranya bacaan Al-Fatihah, kemudian ada ruku, ada sujud, ya, ada duduk di antara dua sujud, ya, ada i'tidal setelah ruku. Nabi SAW kemudian berpesan, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian lakukanlah apa yang sudah saya sampaikan kepadamu, praktekkan apa yang sudah saya sampaikan kepadamu di setiap rakaat. Di setiap rakaat.
Berarti Al-Fatihah, ruku, sujud, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, dan tadi juga i'tidal setelah bangkit dari ruku, itu semuanya adalah gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang perlu untuk dilakukan di setiap rakaat. Makanya di rakaat yang ketiga dan keempat, setelah seorang bangkit, ya, dari tasyahud awal, maka dia diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana yang pernah kami sampaikan, apakah ta'awudz lagi atau tidak. Sebagian ulama mengatakan ta'awudz lagi, sebagian ulama mengatakan tidak. Intinya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir waladhdallin. Ya. Cuman di rakaat yang ketiga dan keempat ini bagi imam dan makmum dua-duanya membaca secara sir. Ya, membaca secara lirih bacaannya. Ya. Walaupun itu di salat yang jahriyah seperti salat maghrib, ya, kemudian salat isya. Ya. Jadi rakaat yang ketiga dan keempat bacaannya lirih, entah itu di salat yang jahriyah seperti maghrib atau isya maupun di salat yang sirriyah, ya, salat yang pelan seperti salat zuhur dan asar. Ya. Jadi bacaan Al-Fatihah tetap dibaca di rakaat yang ketiga dan keempat. Nah, setelah kita membaca Al-Fatihah, apakah kita membaca suratan atau tidak? Apakah kita membaca suratan atau tidak? Sebelum kita bahas apakah kita perlu membaca suratan atau tidak di rakaat yang ketiga dan yang keempat, perlu kita sampaikan bahwasannya membaca suratan, ya, secara umum di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ya, kita bukan lagi berbicara, sebelum kita berbicara tentang apakah kita perlu membaca suratan di rakaat yang ketiga dan keempat, sebelum kita berbicara ini, saya ingin menyampaikan bahwa secara umum di dalam sholat, setelah membaca Al-Fatihah disunahkan untuk membaca suratan secara umum. Ya, kita bukan bicara rakaat ketiga dan keempat atau rakaat pertama kedua. Tapi secara umum setelah seorang membaca Al-Fatihah maka dianjurkan baginya untuk membaca suratan. Dalilnya apa? Dalil yang menunjukkan bahwa itu sifatnya anjuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ata'in qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Atha, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Fi kulli salatin qira'atun." Di dalam setiap salat ada bacaan. Di dalam setiap salat ada bacaan. Fama asma'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Bacaan-bacaan yang Nabi SAW keraskan, maka kami juga akan keraskan pula. Ya. Artinya kalau Nabi SAW membaca dengan suara yang keras, yang kedengaran sama kami sebagai makmum, kata Abu Hurairah, maka kami pun akan membacanya secara keras, kami akan perdengarkan bacaan kami untuk makmum. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang menyembunyikan praktek ibadahnya Nabi SAW. Apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi, apa yang mereka dengar dari perbuatan Nabi SAW, apa yang ucapan Nabi SAW, maka mereka akan sampaikan seperti apa adanya. Makanya beliau mengatakan di sini, "Fama asma'ana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'nakum." Apa yang Nabi SAW keraskan, diperdengarkan kepada kami, maka kami pun akan keraskan, kami perdengarkan kepada kalian. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum. Dan bacaan yang dilirihkan oleh Nabi SAW, maka kami pun akan lirihkan. Jadi kalau Nabi SAW ngasih contoh lirih, kami akan ngasih contoh lirih kepada kalian. Wahai murid-murid kami, sebagaimana dahulu Nabi SAW memberikan contoh lirih kepada kami. Kemudian kata beliau, وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. Barang siapa yang membaca di dalam salatnya dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab itu adalah surat Al-Fatihah.
Barang siapa yang membaca di dalam salatnya dengan ummul kitab yaitu Al-Fatihah azza'at anhu, maka sudah cukup sebenarnya. Artinya yang wajib itu sebenarnya membaca Al-Fatihah. Wa man zada fahuwa afdal. Barang siapa yang nambah ya, setelah surat Al-Fatihah membaca suratan yang lain, fahuwa afdal, maka itu adalah afdal. Afdal di sini berarti enggak wajib. Ya, sunnah. Makanya saya katakan tadi bahwa membaca Al-Fatihah, membaca suratan, ya setelah membaca Al-Fatihah, ini hukumnya adalah sunnah. Dan sebagian ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa inilah ijma'. Ini adalah ijma' para ulama. Ketika beliau membawakan hadis yang tadi saya bacakan tadi, hadisnya Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim, Imam Nawawi berkata, wa fihi istihbabus surati ba'daha. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya membaca suratan setelah Al-Fatihah, wa hadza mujma'un alaihi. Dan ini hukumnya berdasarkan ijma' para ulama fi subhi wal jum'ati wal ulayaini min kulli salawati. Dan ini disepakati oleh para ulama di dalam salat subuh, salat Jumat, dan 2 rakaat yang pertama dari seluruh salat. Wa huwa sunnatun 'inda jami'il ulama. Dan ini membaca suratan ini hukumnya sunnah menurut seluruh ulama. Wa hakal Qadhi Iyad rahimahullahu taala an ba'di ashabi Malikin wujub as-surati wa huwa syadzun mardud. Seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama Malikiyah bermadzhab Maliki, beliau menukilkan dari sebagian murid-muridnya Imam Malik bahwa mereka berpendapat wajib membaca suratan. Wa huwa syadzun mardud, dan itulah pendapat yang ganjil dan tertolak. Artinya bahwa membaca ya suratan secara umum setelah membaca surat Al-Fatihah, ya entah itu suratannya yang pendek-pendek atau yang panjang-panjang tergantung jenis salat yang kita lakukan, maka itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah menurut seluruh ulama atau minimal menurut mayoritas ulama, kalau riwayat dari beberapa muridnya Imam Malik tadi diterima, ya dianggap ya. Akan tetapi kata Imam Nawawi, pendapat tersebutlah pendapat yang syadz, ya, pendapat yang ganjil dan mardud yang tertolak. Karena tadi hadisnya tegas sekali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadisnya sahih. Jadi secara umum yang namanya membaca suratan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Nah sekarang yang jadi permasalahan, apakah hukum sunnah itu berlaku di rakaat yang pertama dan kedua saja, atau juga berlaku di rakaat yang ketiga dan keempat? Kalau yang umum di masyarakat, suratan itu dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Itu yang umum di masyarakat. Dan jarang-jarang kita temukan ada orang membaca suratan ya setelah membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Itu jarang. Yang umum di masyarakat kita temukan bahwa suratan itu dibaca setelah rakaat pertama dan kedua. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di rakaat yang ketiga dan keempat. Dan inilah pembahasan kita. Apakah di rakaat yang ketiga dan keempat, setelah seorang selesai membaca Al-Fatihah, dia juga disunnahkan untuk membaca suratan atau tidak? Ya. Ternyata dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Nawawi melanjutkan keterangannya sebagaimana dinukil dalam Syarah Sahih Muslim, wa ammas suratu fi tsalitsati war rabi'ah. Adapun membaca suratan di rakaat yang ketiga dan yang keempat, tentunya setelah membaca surat Al-Fatihah, fakhtalafal ulama'u. Para ulama berbeda pendapat. Hal tustahabu am la? Apakah disunnahkan atau tidak? Jadi di rakaat yang ketiga dan keempat ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah disunnahkan untuk membaca suratan atau tidak setelah membaca surat Al-Fatihah?
Wa kariha dzalika Malikun rahimahullahu taala. Dan Imam Malik beliau menilai berpendapat bahwa hukumnya makruh. Jadi Imam Malik berpendapat hukumnya makruh. Jadi enggak perlu setelah membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat enggak perlu lagi membaca suratan. Itu menurut Imam Malik. Wastahabbahu Syafi'i radhiyallahu anhu fi qawlihi al-jadid dunal qadim. Adapun Imam Syafi'i, jadi Imam Malik tadi mengatakan makruh. Adapun Imam Syafi'i di pendapat beliau yang terbaru, ya, karena dalam pendapat Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, ada pendapat beliau yang lama, ada pendapat beliau yang baru, dan itu biasa di antara para ulama. Ya, dan ini sebelum saya lanjutkan, ini ada kesempatan ya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa bukan merupakan sebuah aib ketika ulama itu merevisi pendapatnya. Ya, ketika ulama merubah pendapatnya itu bukan merupakan sebuah aib. Justru itu menunjukkan betapa objektifnya ulama tersebut. Bahwa orang itu ketika dia belajar, berjalan waktu dia belajar lagi. Maka dia akan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya. Akan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Karena dia terus membaca, dia terus belajar, dia terus mendengar. Nah, ketika dia dapat ilmu baru, mungkin saja dengan ilmu yang baru ini dia akan bisa menilai bahwa pendapat dia yang lama itulah pendapat yang lemah. Akhirnya dia tinggalkan pendapat yang lama tersebut, lalu dia ambil pendapat yang baru. Ya, Maka dalam kondisi seperti ini justru ya, itu menunjukkan betapa objektifnya ulama tersebut. Maka kalau kita perhatikan, Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat baru, ada pendapat lama. Imam Ahmad malah banyak sekali riwayatnya. Kadang-kadang Imam Ahmad itu dalam satu permasalahan riwayatnya bisa sampai 3, bisa sampai 4. Ya. Kemudian juga sebagian ulama yang lain juga sama seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, Anda jangan kaget kalau misalnya ada ulama di zaman ini misalnya. Katakanlah ulama yang terkenal di zaman ini, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, atau ulama yang lainnya. Ya, mereka punya pendapat yang berbeda dibandingkan dengan pendapat mereka yang dahulu. Misalnya Syekh Albani pernah menilai sebuah hadis sahih, kemudian ternyata beberapa tahun kemudian menilai hadisnya dhaif. Atau sebaliknya, beberapa saat yang lalu Syekh Albani menilai sebuah hadis dhaif, kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian beliau merujuk pendapatnya tersebut, beliau merevisi pendapatnya itu, kemudian beliau katakan hadisnya sahih. Sebagian orang yang minim ilmunya menganggap bahwasanya praktek seperti itulah mencela-mencele, tidak punya pendirian, bagaikan air di atas daun talas. Ini orang tidak paham. Ya. Justru ketika ulama merevisi pendapatnya, itu menunjukkan bahwa ulama tersebut adalah ulama yang punya objektivitas yang sangat tinggi. Bahwa dia itu tidak peduli. Apa yang dia yakini benar, maka dia akan katakan. Walaupun dahulu tidak seperti apa yang dia katakan. Dahulu dia katakan yang keliru karena ilmunya sampai ke situ. Baru kemudian sekarang baru ketahuan, oh ternyata pendapat saya yang kemarin keliru. Kemarin menganggapnya itu adalah pendapat yang benar. Ya. Jadi ustadz, apalagi ustadz. Ya. Ustadz ilmunya lebih dikit daripada ulama. Maka kalau misalnya Anda menemukan ternyata ustadz dahulu pernah berfatwa seperti ini. Atau pernah menyampaikan, pernah ditanya tentang suatu permasalahan, jawabnya A. Ternyata di kemudian hari jawabnya B. Bisa jadi ustadznya tersebut, setelah dia baca-baca, dia temukan pendapat dia yang lama itu adalah ternyata kurang kuat. Setelah dia baca lagi, dia telah lagi. Ya. Kembali kepada permasalahan membaca surat di rakaat yang ketiga dan keempat. Jadi di rakaat yang ketiga dan keempat, apakah disunahkan untuk membaca suratan? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sebagai menukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Menurut Imam Malik itu hukumnya makruh. Ya, menurut Imam Syafi'i hukumnya mustahab. Hukumnya disunahkan di dalam pendapat beliau yang terbaru. Adapun pendapat beliau yang lama sama seperti pendapatnya Imam Malik,
atau tidak dianjurkan kira-kira. Wal qadimu huna asah. Kata Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Imam Syafi'i yang lama itu dalam masalah ini lebih benar. Jadi Imam Nawawi ini ada kecenderungan mengikuti pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i yang lama, bukan pendapat Imam Syafi'i yang baru. Jadi intinya bahwa membaca suratan setelah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan yang keempat itu hukumnya diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah ini. Dan ternyata kalau kita rujuk ya, kalau misalnya kita telusuri, ternyata perbedaan itu apakah membaca Al-Fatihah, membaca suratan setelah Al-Fatihah rakaat ketiga atau rakaat ketiga dan keempat atau tidak, itu ternyata perbedaan pendapat di antara para ulama itu sudah dari dulu. Sejak zaman sahabat Nabi SAW ternyata sudah ada perbedaan itu. Ya, sudah ada perbedaan itu. Jadi bukan hanya di antara ulama 4 mazhab saja, akan tapi juga di antara ulama yang sebelumnya. Di antaranya misalnya imam di antara para sahabat yang tidak membaca disebutkan ya riwayat-riwayatnya oleh Imam At-Tahawi dan juga Al-Baihaqi. Dan sebagian juga ada yang membaca. Di antara yang membaca dalam Al-Baihaqi ya dan juga dalam Al-Muwatta sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam sebuah athar anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu qara'a fi rak'ati tsalitsati min al-maghribi bi ummil Qur'ani wa hadhil ayah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dalam athar itu disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu di rakaat yang ketiga, nih, dalam salat maghrib beliau membaca surat Al-Fatihah dan ayat Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Berarti kan beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar membaca. Akan tapi sahabat yang lain sebagian enggak membaca. Berarti memang perbedaan pendapat ini sudah ada sejak zaman sahabat Nabi SAW. Terus bagaimana Ustadz? Apakah kita membaca atau tidak? Kalau mau membaca silahkan. Akan tetapi tidak dirutinkan. Karena pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pun juga pernah membaca dan juga pernah tidak membaca. Ya, jadi pernah membaca dan pernah tidak membaca. Artinya apa? Artinya kalau Anda mau membaca silahkan, tidak membaca pun silahkan. Ya, kalau Anda membaca suratan setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat silahkan, tidak membaca pun silahkan, karena dari Nabi SAW ada riwayat yang beliau menyebutkan bahwa beliau membaca dan ada yang menyebutkan bahwa beliau tidak membaca. Di antara riwayat yang menyebutkan bahwa beliau membaca adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat zuhur di rakaat yang pertama dan kedua, beliau membaca suratan masing-masing rakaat panjangnya 30 ayat. Ini salat zuhur. Ya, di rakaat yang pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW membaca suratan ya panjangnya kira-kira 30 ayat. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Ya, dan di rakaat yang ketiga serta keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca suratannya panjangnya 15 ayat. Panjangnya berapa? 15 ayat. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi SAW kadang-kadang membaca juga. Ya, membaca juga suratan ya di rakaat yang ketiga dan keempat. Cuman durasinya atau panjangnya lebih pendek dibandingkan rakaat pertama dan yang kedua. Ya. Wa fil 'asri fi rak'atainil ulayaini fi kulli rak'atin qadra qira'ati 15 ayatan wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalik. Adapun di dalam salat asar, di rakaat yang pertama dan kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratan panjangnya 15 ayat, salat asar. Sedangkan di rakaat yang ketiga dan keempat, Nabi SAW suratannya panjangnya sekitar setengahnya. 7 ayat, 8 ayat kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim ini, kita akan lihat bahwa Nabi SAW juga kadang-kadang
Di rakaat yang ketiga dan keempat beliau membaca suratan. Buktinya tadi disebutkan. Ya. Di sholat duhur, suratannya rakaat pertama kedua 30 ayat. Rakaat yang ketiga dan keempat 15 ayat. Sholat asar, ya, dikurangi lagi. Sholat asar, rakaat yang pertama dan kedua, suratannya 15 ayat. Di rakaat yang ketiga dan keempat, suratannya sekitar setengahnya 7 atau 8 ayat. Jadi intinya dari kajian kita pada hari ini bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa di rakaat yang ketiga dan keempat kita melakukan secara garis besar seperti apa yang kita lakukan di rakaat yang pertama dan kedua. Ada bacaannya, kemudian ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, seterusnya ada. Ya, hanya saja durasi berdirinya lebih pendek dibandingkan rakaat pertama dan yang kedua. Apakah disunahkan di rakaat yang ketiga untuk membaca suratan lain setelah surat Al-Fatihah? Maka jawabannya adalah iya, ya, menurut sebagian ulama. Akan tetapi seyogianya tidak terus-menerus dipraktekkan seperti itu, karena dari riwayat dari Nabi SAW kadang beliau membaca suratan, kadang tidak. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi khidmatan hari ini berkenaan dengan kajian kita sholat lahir batin dengan tema mengangkat rakaat ketiga dan juga keempat di kesempatan hari ini. Bagi keluarga Insani yang akan bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaan Anda via SMS di 0856001080 atau juga di line telepon di 0822 278 500. Dan di kesempatan hari kita coba langsung angkat penelpon pertama, Ustaz. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Rosi di Brebes, Pak. Ya, silakan. Pak Rosi di Brebes. Ya, silakan Pak Rosi. Pertanyaannya. Mau tanya Pak masalah sholat Jumat, itu bagaimana hukumnya yang melaksanakan sholat qobliyah Jumat yang melaksanakan dan yang tidak, bagaimana hukumnya itu? Ya, itu aja Pak. Terus yang kedua ya. Yang kedua silakan. Yang kedua ada lagi masalah tahlil. Masalah tahlil katanya kan dari 1 sampai ke 7 hari, terus yang ke 40 hari, yang 100 hari katanya nggak boleh. Bagaimana itu hukumnya yang melaksanakan dan yang tidak? Ya. Ya, terima kasih Pak Rosia di Brebes. Ya. Terima kasih atas pertanyaan disampaikan oleh Bapak Rosi yang ada di mana? Ada di Brebes. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai sholat qobliyah Jumat. Ya, mengenai sholat qobliyah Jumat. Mengenai sholat qobliyah Jumat, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai disyariatkannya atau tidak. Ya, mengenai disyariatkannya atau tidak. Menurut sebagian ulama disunahkan untuk sholat qobliyah Jumat, menurut sebagian ulama tidak disunahkan. Dan para ulama yang mengatakan disunahkan sholat qobliyah Jumat, mereka punya beberapa dalil walaupun sifatnya umum. Ya, walaupun sifatnya umum. Dan kami pribadi belum menemukan dalil yang spesifik, ya, belum menemukan dalil yang spesifik mengenai sholat qobliyah Jumat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya pribadi tidak menjalankan sholat qobliyah Jumat, akan tetapi tentu kami tetap menghormati saudara-saudara kami yang mungkin meyakini bahwasanya ada sholat qobliyah Jumat, karena memang ada sebagian ulama berpendapat seperti itu dan mereka menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum, ya, bahkan ada beberapa dalil yang ada dalam Sahih Bukhari, hanya saja dalil itu tidak spesifik sepengetahuan kami, jadi sifatnya umum. Nah, untuk menemukan dalil yang spesifik itu kami belum menemukannya, sehingga dalam hal ini kami meyakini bahwa tidak disunahkan untuk melakukan sholat qobliyah Jumat. Adapun qobliyah zuhur maka ma'ruf. Sekali lagi kami tidak mempraktikkan itu dan kami tetap menghormati saudara-saudara kami yang meyakini bahwa sholat qobliyah Jumat itu bisa dilakukan. Dan tidak seyogianya perbedaan-perbedaan yang seperti ini
menyebabkan perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin, saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Apalagi ini adalah masalah ijtihadiyah, ya masalah khilafiyah yang masing-masing punya argumen. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi secara umum kita ini dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, kapan saja kita dianjurkan untuk membaca atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, semakin sering kita mendoakan orang meninggal, maka akan semakin baik. Ya, maka akan semakin baik, apalagi itulah orang tua kita. Dan itu adalah bagian dari birrul walidain kita. Bagian dari birrul walidain kita kepada orang tua kita. Ya, kita mendoakan mereka, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Intinya kita diperintahkan untuk memperbanyak mendoakan orang yang sudah meninggal. Adapun mengkhususkan ya hadis sekian kami tidak mengetahui landasan yang melandasi amalan tersebut. Intinya kita mendoakan sebanyak mungkin dan tidak perlu dikhususkan dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada sebagian saudara kita yang mungkin belum tahu, maka dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, ya, tidak menyinggung perasaannya dan juga menghindari vonis-vonis yang mungkin tidak bisa mereka terima atau sulit mereka terima. Intinya adalah perlu menyampaikan dengan cara yang bijak, yang tidak menyinggung perasaannya. Seandainya memang belum diterima, maka didoakan supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dibuka hatinya, sambil kita terus berusaha untuk berbuat baik dengan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari SMS dari pemirsa Insan TV yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang salat berjamaah. Apakah benar di saat imam membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah? Jika benar, apakah ada hadis yang menerangkannya? Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah orang yang salat berjamaah sebagai makmum, ketika imamnya sudah membaca Al-Fatihah, maka kita sebagai makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi? Dan apakah ada hadis yang melandasi itu? Jawabannya tergantung di rakaat yang keberapa. Ya. Kalau yang dimaksud adalah rakaat yang ketiga dan yang keempat, ya, ketiga dan keempat, yaitu ketika imamnya membacanya lirih, ya, atau di sholat-sholat yang ya bacaan imamnya lirih seperti zuhur dan asar. Kalau seandainya dimaksud itu, maka makmum tetap membaca. Jadi imamnya baca, makmumnya baca. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang rakaat ketiga dan keempat, atau rakaat pertama dan kedua di sholat yang lirih bacaannya. Jadi bacanya itu zuhur, asar. Kemudian rakaat ketiga, keempat dari salat maghrib dan isya. Adapun kalau yang dimaksud adalah rakaat yang pertama dan yang kedua, ya, di rakaat yang pertama dan kedua dari sholat-sholat yang bacaannya diperintahkan untuk dikeraskan, yaitu seperti sholat subuh, maghrib dan isya, rakaat pertama dan kedua, atau sholat Jumat, maka dalam kondisi seperti itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai perlu membaca atau tidak. Masing-masing punya dalil. Ya, di antara yang mengatakan tidak perlu membaca adalah sebuah hadis yang berbunyi qiraatul imami qiraatun liman khalfahu. Ya, bacaan imam adalah bacaan buat makmum, ya, buat makmum yang sholat di belakangnya. Jadi seakan-akan hadis ini mengisyaratkan bahwasannya bacaan imam sudah cukup, ya, mencukupi dari bacaan makmum nggak perlu baca lagi. Kemudian pendapat yang satunya juga punya dalil, yang tetap membaca juga punya dalil. Ketika Nabi SAW mendengar ada orang yang di belakang beliau makmum baca, maka Nabi SAW pun mengingatkan setelah sholat, apakah kalian membaca tadi di belakangku? Maka sebagai sahabat mengatakan iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan la taf'alu,
Jangan kalian ulangi lagi perbuatan tersebut kecuali bacaan surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah dispesialkan. Kalau Al-Fatihah oke, tapi kalau selain Al-Fatihah nggak boleh. Jadi dari sini kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena memang ada beberapa dalil-dalil yang sebagian dalil menguatkan pendapat yang ketiga dan pendapat yang mengatakan baca, dan sebagian dalil menguatkan pendapat yang mengatakan tidak perlu membaca. Sehingga masing-masing punya dalil. Kalau saya pribadi, kalau ditanya, saya memilih untuk tidak membaca karena saya sampai saat ini meyakini itulah yang pendapat lebih kuat. Maaf sekali, saya membaca ketika sholatnya sirriyah, dan juga ketika sholatnya jahriyah saya tetap membaca Al-Fatihah, dan inilah pendapat yang kami pilih saat ini, sambil saya tetap menghormati pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat yang kami yakini. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari SMS dari pemirsa Insan TV yang sudah masuk, dari Muslimah di Semarang yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bacaan ruku sunnah? Bolehkah saat ruku tidak membaca tasbih, dan bolehkah membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir? Jazakallah atas jawabannya Ustaz. Iya, pernah kita sampaikan di sini bahwasanya bacaan ruku ya itu yang wajib menurut sebagian ulama adalah satu bacaan. Ya, karena itu kan ada 3 bacaan ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang wajib adalah satu bacaan, yaitu sekali bacaan. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kemudian kalau membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli itu juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, terima kasih Ustaz. Kita angkat pertanyaan via telepon kesempatan hari ini. Halo, dari siapa Pak? Dari Pak Iwan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, suaranya agak keras sedikit. Doa kafarat itu dengan doa penutup majelis itu bedanya apa Ustaz? Doa kafarat dengan doa penutup majelis. Iya. Iya. Kadang-kadang saya melihat itu kadang kan di akhir itu pakai doa kafarat itu dipakai, kadang ada yang pakai doa penutup majelis itu. Oh iya. Iya. Itu saja pertanyaan Pak. Nah, terus yang kedua Ustaz, masalah sholat 2 rakaat itu apa ada duduk tafaruknya atau tidak Ustaz? Oh iya. Iya, cukup Pak Iwan pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan dari Bapak Iwan yang menanyakan, yang pertama antara doa kafarat dengan doa penutup majelis. Kadang-kadang kita mendengar ada orang mengatakan doa kafarat, ada yang mengatakan doa penutup majelis. Itu yang benar yang mana? Dua-duanya benar Pak Iwan. Ya, dua-duanya benar. Karena sebenarnya kata kafarah itu adalah bahasa lain dari penutup majelis. Kafarah itu adalah penggugur. Ya. Jadi doa ini memang dianjurkan untuk kita baca sebagai penggugur dosa. Jadi mau dinamakan doa kafarah majelis atau doa penutup majelis sama saja. Itu cuma perbedaan dalam penamaan saja. Tapi intinya sama, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau dinamakan kafarah, mau dinamakan penutup majelis, itu sama redaksinya. Jadi itu cuma perbedaan dalam penamaan. Tapi inti doanya, redaksinya adalah sama. Kemudian yang kedua mengenai sholat 2 rakaat. Apa tadi? Sholat 2 rakaat. Oh, apakah duduk tawaruk atau iftirash? Itu juga termasuk perbedaan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat para ulama, ya, atau ada 4 pendapat para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, kalau 2 rakaat ya tawarruk, 3 rakaat tawarruk, ya, kemudian 4 rakaat juga tawarruk. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Menurut mazhabnya Imam Hambali, ya, kalau 3 rakaat dan 4 rakaat itu tawarruk, kalau 2 rakaat itu iftirash. Ya, kalau menurut mazhabnya Imam Malik, pokoknya tawarruk semuanya. Ya, dari awal sampai akhir tawarruk semuanya. Bahkan ada sebagian yang menggunakan duduk di antara 2 sujud pun tawarruk. Ya.
Sedangkan menurut madhab Hanafi itulah iftiras semuanya, dari awal sampai akhir iftiras semuanya. Ini perbedaan pendapat dari para ulama. Dari beberapa pendapat ini, wallahu a'lam bishawab, yang saya memandang dengan ilmu kami yang terbatas yang cukup kuat adalah dua pendapat, yaitu pendapatnya Imam Malik dan juga pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, dua pendapat ini pendapat yang cukup kuat yang dilandasi dalil. Jadi kalau Anda duduk 2 rakaat, ya, Anda duduk 2 rakaat seperti sholat subuh misalnya, atau sholat 2 rakaat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti itu Anda bisa memilih duduknya tawarruk atau iftirash. Anda bisa memilih duduknya tawarruk atau duduk iftirash, karena dua-duanya sama-sama kuat pendapatnya. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya tawarruk ketika sholat yang 2 rakaat adalah hadis riwayat Nasa'i dalam Al-Kubra, dan hadis ini nyatakan Sahih Al-Albani, yang disebutkan fa idza kanat ar-rak'ah allati tanqadhi fiha as-shalah jalasa mutawarrikan atau kama qala, bahwasanya Nabi SAW ketika duduk di rakaat yang terakhir maka beliau duduknya tawarruk. Di dalam hadis ini redaksinya umum. Jadi dalam duduk rakaat yang terakhir, entah itu yang 2, entah itu yang 3, entah itu yang 4, Nabi SAW mencontohkan di sini oleh para sebagaimana ditentukan para sahabat adalah duduknya tawarruk. Ya, sehingga ini juga punya dalil, ya. Yang 2 rakaat juga punya dalil yang tawarruk, yang iftirash juga punya dalil juga masing-masing sifatnya umum. Nah, masing-masing sifatnya umum. Dan perlu kita ketahui bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, mereka berbeda pendapat mengenai apa yang dianjurkan, bukan apa yang diwajibkan. Jadi bagi yang mengatakan tawarruk atau iftirash, mereka sama-sama meyakini bahwa lawan mereka dalam tanda kutip yang berbeda pendapat dengan mereka meyakini bahwa lawan mereka sahih juga, maksudnya sah juga sholatnya. Jadi mereka hanya berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih afdal saja, apakah tawarruk atau iftirash. Nah, akan tetapi orang yang tawarruk, para ulama yang tawarruk, mereka meyakini yang iftirash sholatnya sah. Sebaliknya, ulama yang berpendapat iftirash juga meyakini bahwa orang-orang yang duduknya dengan tawarruk juga sah juga. Jadi cuma dalam tanda kutip perbedaan mengenai mana yang afdal saja. Sehingga hal-hal yang seperti ini juga seperti yang saya katakan tadi tidak layak untuk menimbulkan perselisihan di antara kaum muslim. Kalau masih ada pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar Radio Insani yang bertanya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanyakan apa arti dari mengacungkan jari telunjuk pada rakaat kedua dan juga terakhir pada rakaat sholat 4 rakaat. Mohon nasihatnya Ustaz. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya. Intinya adalah itu mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, mutaba'ah, meneladani Rasulullah SAW. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan itu adalah menunjukkan tauhid, menunjukkan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.